Hola bestinya kata Ani. Besti, viral pengakuan eks-karyawan pemain sirkus Taman Safari yang diduga mendapatkan tindakan keji dan diduga dari 3 orang pemilik sirkus Taman Safari yang disebut-sebut kini ketiganya telah menjadi pemilik Taman Safari Indonesia, di mana ketiga orang tersebut diduga adalah Frans Manansang, Jansen Manansang, dan Tommy Sumampau. Diakui oleh para korban tersebut tindakan dugaan perbudakan dan penyiksaan dialami sejak mereka kecil. Bahkan Vivi, salah satu korban yang dulunya berhasil kabur dari tempat tersebut, menyebutkan ia yang dari kecil diduga sudah diambil Frans pun sampai tidak tahu siapa orang tuanya, berapa umurnya, dan apa agamanya, karena diduga begitu diisolasi. Dan dikatakan Vivi, bahkan Frans pun tak hanya memukuli Besti, tapi juga menyeretnya dan bahkan menyetrum dirinya di bagian alat kelamin Vivi akibat mencoba kabur karena tidak tahan dengan dugaan kelakuan keji yang ia dapatkan. Sambil menangis, Vivi pun bahkan menceritakan ia pernah dipasung di karavan selama 2 minggu karena percobaan kabur tersebut. Orang-orang tidur, saya tetap disuruh latihan, gak boleh tidur. Jam 1 malam saya kabur nekat, itu kan di Taman Safari itu ada rumah di gunung. Itu saya kabur walaupun tuh jalan tuh terjang banget. Taman Safari yang mana, Bu? Taman Safari Cisarua, Bogor. Cisarua. Saya kabur dari rumah Pak Frans itu, terjang malam-malam jam 1 saya nekat, padahal itu hutan. Tapi saya nekat, saya nggak takut itu ada setan apa, saya nggak takut. Saya takutnya justru ketangkep sama dia lagi tuh. Akhirnya saya kabur nekat jalan, nggak tahu saya anehnya tuh bisa tembus-tembus pas subuh di Cisarua. Dan Ibu kabur itu sekali lagi sendirian atau bersama teman-teman? Sendirian. Saya cuma sendiri di situ. Dan Ibu belum pernah mencoba kabur sebelumnya? Belum pernah. Saya nekat karena saya udah nggak tahan. Tahun berapa itu kira-kira? Saya nggak inget juga. Bahkan sampai seperti tidak tahu tahun berapa, berada di mana pun tidak tahu ya? Iya, saya nggak tahu. Betul-betul diisolasi nih Cak Soleh. Betul. Faktanya memang begitu. Akhirnya kabur pertama. Saya kabur ke Cisarua, terus ada yang nolongin, ada yang kenal sama saya, ada yang nolongin. Kamu mau kemana sih? Warga setempat. Kebetulan orang di situ itu ternyata kerja di restoran Taman Safari. Terus saya dibawa saya lupa namanya siapa, terus cewek pokoknya. Ya udah kamu tinggal dulu di rumah saya katanya gitu. Ya udah saya tinggal dulu di rumah dia selama 3 hari. Itu juga saya pakai celana pendek sama kaos ya, karena kaburnya kan mendadak gitu. Terus tinggal di rumah dia kurang lebih 3 hari. Pas setelah 3 hari saya pikir saya mau melangkah lagi nih, mau cari ke tempat lain. Saya nggak bisa begini terus ngurung di rumah itu gitu kan, saya takut juga. Terendus keberadaannya. Iya, terus dia ketahuan nih, kasihan yang kerjanya ini kan. Baru saya mau saya melangkah ke rumah itu, keluar dari rumah itu. Ternyata di depan rumah itu udah ada security. Dari? Taman Safari. Dari Taman Safari. Dari mana Ibu Vivi tahu bahwa itu adalah security Taman Safari? Security itu namanya Bapak Odo. Bapak Odo? Iya, orang Ambon, saya ingat tuh. Terus saya dibawa, saya bilang saya nggak mau, saya takut dipukulin. Nggak apa-apa kamu pulang, kamu dicariin katanya. Saya takut Pak Odo, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, kamu nggak akan dipukulin katanya. Ya udah saya ikut pulang, mau nggak mau saya pulang, orang udah ketangkep kan, mau kemana? Mau melari lagi juga kemana? Saya bingung mau tinggalnya di mana. Oke, lalu dibawa kembali? Dibawa ke pos security. Pas sampai di pos security, saya ingat itu ada kepala security namanya Bapak Yanto. Ada itunya juga orang security namanya Bapak Dedi di situ. Terus saya dinasihatin, kamu jangan kabur gini-gini, kamu tuh dicariin. Saya sambil nangis karena saya udah ngerasa ketakutan, udah nggak enak gitu. Terus nggak lama saya dijemput sama Pak Frans sama istrinya. Langsung dijemput oleh Pak Frans? Iya, dijemput, dibawa pulang. Pak Frans ini adalah sekali lagi nama pemilik ya? Pemilik saham Taman Safari Indonesia itu. Terus akhirnya saya dibawa pulang, kan memang saya tinggalnya di rumah beliau ya. Saya tinggal di sana, terus saya dibawa pulang. Saya di jalan juga, saya udah dipukul, langsung ditampar gitu. Pak Frans. Langsung oleh Pak Frans sendiri? Kan saya duduk di sebelahnya, istrinya di belakang. Saya suruh duduk di depan. Saya udah gemeteran itu. Bu Vivi, Ibu tadi menyebut Ibu tinggal bersama Pak Frans dan istri, keluarga beliau. Iya. Saya bayangkan di rumah bagus dong Bu, situasinya Bu, perlakuan bagus, makan teratur, sekolah segala macam. Saya nggak di sekolahin. Saya tidak di sekolah. Mungkin les di rumah? Nggak ada. Atau diajari oleh Pak Frans sendiri atau istrinya? Saya cuma pernah sekolah itu diajarin sama karyawati itu waktu saya tinggal di orientasi sirkus.
Apa yang diajarkan ke ibu? Cuman nulis baca aja. Hanya baca tulis. Iya. Selain lain itu tidak ada. Enggak ada. IPA, Nggak IPS, ngerti bahasa sih. asing. Nggak ngerti kayak gitu. Nggak mengerti. Nggak ngerti sama sekali. Oke, berarti misi pelarian pertama gagal. Gagal. Saya Berujung terus pada ibu ditangkap lalu ditangkap, saya dipukulin, dibawa pulang, diseret sampai rumah, saya diseret. Diseret. Iya, saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman. Alat strom. Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin. Badan saya disetrumin sampai ke dia nyodor-nyodor Ya, ke alat vagina. vagina saya. Lu kabur ya, brengsek anjing. Bukan ngomong-ngomong Oke. kasar. Astagfirullah, nggak kebayang traumanya Besti. Apalagi disebut Vivi dalam penyiksaan yang ia alami akibat percobaan pertamanya kabur. Dikatakan kalau dia bersuara akan semakin mendapat kesakitan dalam penyiksaan yang diduga dilakukan oleh Franz. Dan diduga diketahui oleh asisten rumah tangga serta istri dari Franz. Karena diyakini oleh Vivi, suara ia ketika tidak kuat menahan kesakitan tersebut pasti terdengar keluar ruangan katanya. Dan yang gak kalah miris Besti, Vivi mengaku dipasung selama 2 minggu hingga dianggap bisa dipercaya tidak akan kabur lagi. Sampai akhirnya Vivi yang takut berbicara pada orang lantaran takut gak dipercaya ini mencoba kabur kedua kalinya melalui seorang guru silat yang juga bekerja di Taman Safari dan membawanya ke Semarang dan melakukan pernikahan dengan guru silatnya tersebut yang kala itu tetap dalam pengajaran pencarian yang diduga dari pihak Franz tersebut, serta membuat KTP lantaran sebelumnya ia tidak punya identitas yang kemudian setelahnya ia pun nekat melaporkan Besti. Saya setelah habis disetrumin itu, saya kan dipukulin. Ya. Saya lemas, jatuh. Saya minta ampun, gak boleh bersuara. Jangan, gak pokoknya kalau kita bersuara mah ditambahin lagi, disiksa sama dia. Ketika ibu disiksa seperti itu, saksinya adalah Gak ada saksi, cuman saya berdua di dalam kantor itu. di dalam Cuman kantor itu. ada pasti kedengeran sama asisten rumah tangganya. Istrinya pun pasti tahu. Ibu Karena saya masih teriak. ibu masih gitu. ingat asisten rumah tangganya itu. Saya ingat namanya, tapi saya nggak tahu dia tinggalnya di mana. Baik, baik. Terus saya diseret, saya diangkat, suruh diam, gak boleh ada suara. Saya kan nangis sakit, Ya, karena ya. saya tuh udah menggigil, gitu, udah lemes badan saya. Terus saya ditarik, diangkat, rambut saya dijanggut, saya dipukul perutnya, ditendang, sampai saya Oke. ngompol. Berbagai macam bentuk penyiksaan itu kita simpan, kita lompat lagi. Berapa waktu kemudian sampai ibu memutuskan coba kabur lagi? Enggak, saya masih dari setelah itu saya diseret lagi, saya dipasung selama 2 minggu. Dipasung, saya nggak boleh kemana-mana di rumah. Saya kan tidurnya sama asisten Dipasung itu rumah apa? tangga. Dikasih tali. Di rantai, pakai Di rantai rantai. besar itu. Rantai besar. Saya tidurnya di rantai selama 2 minggu. Itu saya kan Nggak tidur, bisa pipis ke toilet. pipis saya harus teriak-teriak dulu minta Oke. tolong dilepasin. Lalu yang melepaskan siapa? Asisten Rumah itu. tangganya. Saya kan tidurnya sama asisten. Terus saya teriak-teriak, tadinya dia nggak mau lepasin karena dia takut. Terus dia telepon dulu, Bu, ini Vivi mau ke toilet. Terus baru saya Dikasih izin baru Iya, dilepaskan. kalau saya nggak dilepasin, saya akan pipis sama buang air di Hmm. situ. Saya bilang. Baru dilepas selama 2 minggu. Setelah 2 minggu saya udah mungkin mulutnya udah nggak mungkin kabur lagi gitu kan. Saya mulai dibebasin, mulai aktivitas seperti biasa. Yaitu Seperti latihan seperti Latihan biasa, lagi. sirkus gitu, main sirkus lagi, latihan kalau pagi gitu. Terus tapi saya merasa masih tertekan karena saya di sana emang nggak betah gitu kan. Iya. Cuma saya bingung mau ngadunya kemana gitu. Sempat pengen ngomong ke pengunjung juga mau Minta minta tolong. tolong, tapi saya nggak berani. Kayaknya Kayaknya takutnya orang nggak ada yang percaya sama saya. Terus akhirnya untuk saya sempat latihan silat. Itu ada guru silat saya, terus nggak lama dia bekerja di Taman Safari. Ya akhirnya saya cerita sama dia gini, saya nggak betah, saya minta tolong, minta dikeluarin dari situ. Akhirnya ditolongin saya keluar dari situ. Dibawa kabur lagi. Terus akhirnya saya dibawa kabur ke Semarang. oleh orang itu. Iya. Nah saya dinikahin, dicari-cari itu, saya dicari-cari. Dibawa ke Semarang, saya dicariin, saya bilang saya nggak mau balik lagi, jangan sampai saya balik lagi nih, saya takut, saya bilang gitu. Pasti saya habis kalau balik lagi. Iya. Terus akhirnya
Ya udah katanya kamu nikah langsung nikah, itu ngedadak itu nikahnya, langsung nikah itu. Oleh guru silat ini dinikahkan. Iya, dinikahkan, nikah. Pokoknya nikah. Terus mau nikahnya juga bingung kan, nggak punya identitas. Akhirnya saya dinikahkan pakai wali hakim dan bikin KTP seadanya umur saya. Waktu itu saya juga nggak tahu, dibikinin aja. Sejak itulah nama pun berganti. Nama saya langsung ganti. Dari Vivi. Enggak, tadinya kan saya agamanya Kristen. Ya. Akhirnya saya masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam saya baru menikah. Terus akhirnya abis menikah saya nekat lapor karena saya merasa takut. Jadinya saya minta perlindungan sama almarhum itu. Saya butuh ketegasan dari ibu. Berarti sekali lagi ibu tidak tahu sedikit pun ayah ibu kandung. Sama sekali nggak tahu. Suku apa, Nggak tahu. tinggal di mana, agamanya apa. Nggak tahu. Saya diambilnya aja dari. Ibu tidak pernah bertanya ke Pak Frans. Saya takut. Nggak berani Keseharian tanya. ibu dengan Pak Frans itu apa? Berbincang-bincang layaknya orang tua dan anak? Nggak pernah. Tidak pernah Nggak berbincang-bincang? Takut, dan mukanya juga takut. Kalau di rumah juga kalau ketemu gitu Serem. takut. Yang melakukan kekerasan terhadap Ibu Vivi hanya Pak Frans. Waktu di sirkus, Frans sama Pak Yansen. Mereka adik-beradik itu. Yang sering nyiksa. Jadi mereka melakukan kekerasan atau penyiksaan itu tidak dengan menggunakan tangan orang lain atau tangan karyawan ya, tapi mereka sendiri. Iya. Atau karyawan lain juga melakukan? Enggak. Memang dari mereka juga selain mereka ada senior, misalnya guru-guru gitu, tapi enggak separah. Baik. Enggak itu. Tak hanya Vivi, dalam obrolan dengan Reza Indragiri dalam akun TikTok @cerita_viral2023, Butet yang juga merupakan korban pun tak mengetahui identitasnya Besti. Diakui Butet, ia pun diambil dari kecil oleh keluarga tersebut, dan dugaan kekejian penyiksaan terhadap Butet yang juga pernah melakukan kabur pada waktu itu pun bahkan membuatnya teringat saat ia dijejali kotoran gajah ke mulutnya, diduga di hadapan teman-teman Frans. Lantaran ia yang biasa makan nasi bungkus ingin mencoba daging empal yang kala itu untuk Frans Besti. Astagfirullah. Saya dari kecil sudah diambil dengan Oriental Sirkus Indonesia itu. Lalu yang memberi nama Butet? Saya kurang tahu juga siapa yang kasih, ya itu ketiga bos saya itu, Yansen Manangsang, Tony Sumapau, Fran Manangsang, ya itu yang kasih nama. Sampai sekarang Ibu Butet dan Ibu Vivi ini tidak tahu orang tua kandungnya siapa? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Atau mungkin keluarga besar? Nggak tahu. Jadi saya hidup sebatang kara. Manusia tanpa silsilah ya, kesannya jadinya ya? Iya. Manusia tanpa silsilah loh, Cak. Tanpa identitas juga. Manusia tanpa identitas. Butet, sesulit apa sih untuk kabur sebetulnya? Kalau pada zaman saya, ya zaman Debbie juga waktu umur belasan memang sulit banget kan saya nggak ngerti mereka itu orang yang sangat pinter apa punya kuasa sampai bisa ketemu di mana kita kabur itu berada gitu. Saya tidak ngerti. Karena saya juga pernah dulu itu pertama kabur saya ketemu di Malang. Dibawa juga sama karyawan sirkus. Dibawa balik lagi ke Taman Safari. Tapi saya berpikir mereka mempunyai niat baik apa gimana, walaupun saya sudah sakit hati ya. Banyak sekali kejadian mereka tuh ituin saya. Kayak pada waktu pernah masa kecil saya tuh pernah kenakalan anak-anak. Itu saya sekitar umur 10 tahun atau 11 tahun. Makan ambil daging empal itu. Mereka bos punya makanan. Saya kan makannya nasi bungkus. Bos itu kan biasa dimasakin, ada pembantunya. Saya ngambil empalnya satu, dia langsung dijelin saya kotoran tai gajah. Dipaksa dijejelin, dipegang sama pembantunya, terus saya dijejelin. Di depan teman-teman melihat. Itu sampai saya kumur pakai air sabun. Saya kan merasa jijik kan, terus teman-teman juga bantu, ini pakai air sabun kumur. Hanya hal segitu, saya tuh sakit hati, cuma saya sudah pendam lama. Berjalannya waktu itu saya punya pikiran, yaitu saya punya keberanian untuk kabur. Padahal saya tidak punya siapa-siapa, dan saya juga tidak punya pacar di luar. Karena kejadiannya Debbie punya bapak itu kan juga udah dikeluarkan, karyawan sirkus itu. Ini kalau menyimak cerita Ibu Vivi dan Ibu Butet, betul-betul seperti
nama-nama itu tidak memperlakukan mereka sebagai manusia Iya. ya. Anyway Besti, selain pernah dijejali kotoran gajah, Butet yang mengaku pernah melanggar aturan karena berpacaran dan hingga hamil pun mengaku nggak cuman dipukuli tapi juga dirantai menggunakan rantai kapal selama 2 bulan dan hanya dilepas ketika akan show sirkus. Setelahnya ya kembali dirantai lagi Besti, dan anak yang dilahirkan dibawa oleh istri Johnson, dibawa ke Jakarta tepatnya di rumah Pondok Indah yang diakui Butet merupakan base camp, dan anaknya pun dijadikan pemain sirkus seperti dirinya hingga tak mengenalinya dan memanggilnya tante karena Butet yang kala itu berhasil kabur di tahun 1994 ini tak mampu membawa sang anak Besti. Di dalam tenda itu ketika ibu disiksa hanya berdua, ibu dan Franz, atau juga ada orang lain yang Ada anak-anak yang lain juga ada. Yang anak-anak yang lain kan kita banyak latihan semua Iya. sama-sama. Jadi yang lain juga banyak yang lihat. Ada Ida, ada Sri, Laki-laki, ada perempuan? semua sama-sama latihan. baik laki-laki maupun Iya, itu perempuan. pada waktu generasi kita ya. Iya. Hmm. Ada semua pada tahu. Jadi sama-sama mereka pun juga merasakan seperti saya. Penyiksaan itu. Iya, tapi kalau saya yang pada waktu itu saya memang melanggar karena saya berhubungan dengan karyawan. Pada saat itu saya usia, Berhubungan ini maksudnya apa? saya pacaran. Oh, pacaran, Ya. oke. Iya, karena remaja ya. Hmm. Saya ada rasa suka sama Iya. karyawan itu. Sangat manusiawi. Iya, terus itu saya sekitar umur 18 tahun gitu. 17-an. Saya berhubung terus ketahuan. Terus saya juga terjadi sampai hamil saya. Adaan kejadian saya hamil. Terus itu ketahuan tuh saya di situ dipukulin. Sampai pakai balok, ini masih ada tangan saya tandanya. Pakai balok patah dipukulin. Oleh Terus saya juga dirantai selama 2 bulan. Itu saya Rantai dalam kapal. rantai kapal. ini hanya Franz saja Bu yang melakukan penyiksaan. Itu pada saat itu Fran yang melakukan ke saya. Saya dipukulin dan itu semua dirantai pada saat saya tidur malam. Dengan teman-teman semuanya tahu. Sampai untuk buang air aja saya susah pakai plastik. Saya pada saat itu ya betul-betul tertekan banget. Saya pikir kenapa kok sampai seperti ini ya. Jadi teman-teman saya itu yang bantuin. Untuk buang air saya pakai kresek. Karena saya tidurkan di karavan. Itu tidak ada kamar mandinya. Jadi saya pakai kresek terus pipi saya itu di dalam ember. Di situ saya tuh tertekan banget gitu. Ibu Vivi dengan Bu Butet satu angkatan, satu generasi. Enggak, Siapa yang duluan? saya lebih dulu. Ibu. Saya lebih dulu. 2 bulan dirantai. Sampai 2 bulan saya dirantai. 2 bulan setiap habis selesai show, itu saya dirantai. Terus berjalannya waktu, setelah selesai saya dirantai, saya melakukan aktivitas seperti biasa. Main, latihan, nanti selesai show malam saya dirantai lagi. Dan pada saat itu saya juga sampai melahirkan pun saya dipisahkan dengan anak saya. Anak ibu di mana sekarang? Jadi pemain sirkus juga. Jadi pemain sirkus. Dijadikan juga. sama dia. Saya nggak tahu pada saat itu saya masih di rumah sakit. Itu yang ngambil istrinya Jansen. Diambil dengan perkataan akan diapakan anak itu. Nggak komentar apa-apa dengan saya. Jadi dari rumah sakit dia bawa ke Jakarta. Saya pikir dibawa kemana, saya pertama nggak tahu. Ternyata di Pondok Indah, di rumahnya mereka. Kan setelah tidak ada Balikpapan, akhirnya pindah di rumah Pondok Indah. Jalan Sekolah Duta, 5 nomor 11. Ibu Butet masih ingat rumah sakit tempat ibu bersalin dulu? Pada saat itu saya di Bandung, Rumah Sakit Immanuel. Rumah sakit Immanuel. Iya. Di situ anak saya melahirkan, terus jadi saya pulang ke sirkus, saya seperti biasa. Mungkin nggak sampai 1 bulan, terus saya aktivitas kembali lagi. Tapi saya sudah nggak dirantai, sudah. Ibu tidak sempat menyusui anak sendiri? Memberikan makan, menyuapi, membersihkan, Tidak, memandikan? Setelah umur 2 tahun, ya kurang lebih 2 tahun, saya baru lihat ada di Pondok Indah. Karena itu base camp-nya kita. Setelah anak berusia 2 tahun, barulah itu ibu bertemu lagi dengan Di dia. Pondok Indah. Tahu dari mana ibu bahwa itu adalah darah daging ibu? Kan di situ ada susternya yang merawatkan banyak anak-anak kecil seperti anak-anak saya itu. Yang lainnya. Dan perkiraan anak-anak itu adalah anak-anak sesama Saya nggak pemain tahu. sirkus juga? Tidak tahu ya? Ya diambil dari mana saya nggak Oke, tahu. Pokoknya lalu itu banyak anak-anak bayi. Suster terus itu yang mengatakan, manggil Debbie. Memang itu panggilannya. Saya dari kecil saya kasih nama Deborah. Jadi saya Debbie panggilan itu saya. Tapi dia tidak mau dengan saya. Karena pada saat itu main di Jakarta, kita setiap main di Jakarta memang itu Pondok Indah itu base camp-nya buat kita.
Itu rumahnya bos sirkus itu. Base campnya buat kita ke sana juga. Di situ dia udah nggak mau dengan saya. Saya juga, ya sudah, yang penting saya bisa lihat. Terus tahun 94 saya keluar dari sana. Saya meninggalkan sirkus itu, melarikan Kabur, diri. Ya. kabur ya. Saya pikir tidak ada masa depan yang baik buat saya. Untuk apa saya? Sebetulnya saya berat tinggalin anak saya, tapi untuk diri saya aja saya nggak bisa. Ibu harus menyelamatkan diri dulu. Iya. Meski nggak bisa membawa sang anak, Butet yang kemudian menikah akhirnya mendapati anaknya bermain sirkus di sebuah daerah yang kemudian ia temui dan dibekali handphone secara diam-diam lantaran saat berusia 16 tahun sang anak belum berani kabur. Hingga akhirnya di usia 20 tahun sang anak pun menelponnya dan meminta dikeluarkan dari tempat tersebut. Berarti Debbie tinggal di sana ya, putri ibu tinggal di sana. Iya, dia ternyata dilatih juga usia 3 tahun dilatih itu juga menjadi orientasi. Setelah ibu melarikan diri dari rumah Pondok Indah ya, Iya. kapan ibu bertemu lagi dengan Debbie? Itu Debbie umur sekitar 16 sampai 17 tahun. Dia tidak panggil saya mama, Jadi manggil tante. Dia tidak. Cuman dia hanya lihat aja. Oh tetap di rumah itu. Enggak, dia sudah keliling di orientasi sirkus sama seperti saya dulu. Bagaimana ibu bisa bertemu dengan Debbie setelah sekian belas tahun berpisah? Pada saat itu ada salah satu teman kita dari sirkus tinggalnya di Magetan. Saya dikasih tahu ada orientasi Teman sirkus. itu pemain sirkus yang sudah lari. Udah sudah lari dulu. keluar juga. Ada orientasi sirkus main. Ini ada anak kamu di sini. Saya langsung dari Malang ke sana. Saya mau ketemu, mau lihat. Karena kan saya nggak tahu, nggak pernah lihat sama sekali. Coba ibu ceritakan, ibu lukiskan ketika ibu datang, Debbie sedang apa saat itu? Dia keluar, ketemu kita di luar, nggak boleh di dalam. Ketemu di luar, terus dia ya panggil tante. Lalu apa yang ibu katakan? Saya mama, dia bilang. Tapi dia diam aja. Oh, dia hanya gitu toh. Tapi dia bilang dia sering dengar cerita dari karyawan, dari teman-temannya. Memang mama kamu itu pemain sirkus juga dulunya. Tapi dia tidak terlalu jelas ceritanya itu seperti apa. Ibu tahu Debbie jadi pemain sirkus juga. Bagaimana suasana batinnya sebagai pemain sirkus? Mungkin bahagia atau sama menderitanya seperti ibu? Terus saya ajakin kabur. Berjalannya waktu, saya setelah mengenal, terus kan saya kasih, pada saat itu saya lumayan sudah bisa beli handphone murah-murah. Bekerja, saya jadi pembantu di luar, bantu salon, itu berjalannya waktu, saya beliin dia handphone. Saya ajakin dia kabur, tapi dia belum mau. Handphone itu sembunyi-sembunyi ibu kasih ke Debbie? Ya nggak boleh. Ketahuan bahaya kan? Iya, terus itu, kamu nggak keluar, itu bahaya mainan gitu, nggak bagus buat masa depan kamu. Ayo hidup di luar. Itu komunikasi ibu lewat telepon? Iya, kebetulan pada saat itu saya kan sudah menikah di luar. Sudah menikah gitu. Terus, mama sudah punya suami, ayo kita hidup sama-sama. Walaupun sederhana ya, tapi kan kamu lebih enak untuk ke depannya. Nanti mungkin ada yang lain rezeki apa. Tapi dia belum mau. Pada usia 20 tahun, dia baru keluar. Dia minta keluar. Mah, aku sudah waktu mau keluar. Bukan keluar, kabur. Kabur. Terus akhirnya saya jemput lagi. Jadi, apa yang Debbie ceritakan sehingga pada hari itu, pada jam itu, dia sampaikan ke ibu, aku ingin kabur sekarang. Dia bilang, mah, aku sudah capek di sirkus. Kan mama pernah tawarin aku mau keluar apa enggak. Aku udah mau keluar. Kan mama juga, dia ada keberanian karena saya kan juga sudah menikah. Tidak mungkin dikutak-kutik lagi, nggak berani. Nggak usah takut, saya punya suami saya. Nanti biar suami saya juga memberikan support buat saya. Nggak usah takut, dibawa keluar aja sudah. Nggak bagus kerja begitu. Nah, anyway Besti, Cak Soleh yang juga terlihat mendampingi Vivi dan Butet dalam obrolannya bersama Reza pun mengaku alasannya melaporkan ketiga nama pemilik Taman Safari bukan menggugat Taman Safari atau perusahaannya, lantaran dinyatakan Cak Soleh bahwa tahun 1997 sudah pernah ada surat rekomendasi dari pihak Komnas HAM ke Taman Safari perihal beberapa pelanggaran seperti eksploitasi anak hingga penyiksaan.
Namun disayangkan karena dikatakan Cak Soleh hal tersebut hanya menjadi macan kertas. Sehingga Cak Soleh yang menerangkan perihal ilmu hukum pidana mengenai komparasi bukanlah target dan yang ditarget adalah pelaku utamanya ini pun diduga jadi memilih melaporkan 3 pemilik taman safari dengan dugaan tuntutan agar seluruh taman safari ditutup. Apalagi dikatakan Cak Soleh korban pun ternyata tidak mendapatkan gaji dari kecil hingga dewasa, Besti. Sementara itu pihak Reza Indragiri yang menghadirkan Vivi dan Butet dan Cak Soleh selaku kuasa hukum juga menerangkan nih kalau pihaknya sebenarnya sudah turut mengundang pihak Taman Safari namun tidak hadir dan tanpa penjelasan apapun, kata Reza Indragiri. Cak, ini yang dilaporkan siapa sebetulnya? Ya 3 bersaudara tadi. Coba 3 diulang, bersaudara. siapa namanya? Jansen Manangsang, Frans Manangsang, Tony Sumampau. Yang dilaporkan 3 orang itu. 3. Karena dia 3 orang ini kan pemilik sirkus, Bang. Yang sekarang memiliki Taman Safari Indonesia. Dan 3 orang ini yang melakukan kekejaman. Sebenarnya ada satu lagi istrinya, tapi sudah meninggal. Karena tadi disebut Taman Safari, maka Sobat Madilog harus saya informasikan bahwa Madilog ini sudah mencoba untuk menghadirkan perwakilan dari Taman Safari. Betul ya teman-teman ya? Dari Taman Safari ya? Madilog semula terhubung ke Yuska yang menyebut dirinya sebagai public relations. Kemudian Yuska tidak bisa banyak bicara, meminta kami untuk menghubungi saudara Danang, Markom Taman Safari. Namun sayang beribu sayang, tidak ada satupun perwakilan dari Taman Safari yang berkenan untuk hadir di perbincangan ini dan tanpa penjelasan apapun. Jadi sayang sebetulnya bahwa pihak Taman Safari akhirnya sekarang kan seperti menjadi sansak gitu ya, dipukul habis-habisan dan tanpa pernah punya kesempatan untuk tanda petik melakukan perlawanan atau pembelaan diri. Kenapa yang dilapor adalah manusianya, bukan perusahaannya? Jadi begini, dalam kasus ini, teman-teman ini Bang, sudah lama mereka menuntut keadilan. Sudah lama itu sejak kapan? Sejak tahun 1997. Oke. Pada saat Vivi ini lari dari Taman Safari, akhirnya nyampe ke Semarang, ketemulah dengan Profesor Muladi. Saat itu menjabat anggota Komnas HAM. Yang kemudian menjadi Menteri Kehakiman waktu itu. Nah, tahun 1997, Komnas HAM sudah turun ke lapangan. Sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ada pelanggaran di situ. Eksploitasi anak ada di situ. Anak tidak mendapatkan pendidikan ada. Penyiksaan ada. Tetapi sayangnya rekomendasi ini hanya menjadi macan kertas. Itu rekomendasi Komnas HAM dengan kosakata yang tadi Cak Soleh sebut itu tahun 97. 1997. Tetapi mereka ini tidak putus sampai di situ. Rekomendasi itu dikirim ke siapa? Ya dari pihak Komnas HAM ke Taman Safari. Tetapi sayangnya tidak ada. Misalnya ada keinginan dari Komnas HAM. Mereka ini kan selama puluhan tahun, Bang. Jadi sejak kecil sampai lari usia dewasa itu tidak pernah mendapatkan gaji. Jadi mereka ini sering mengalami penyiksaan, juga tidak pernah mendapatkan gaji. Hanya disuruh main setiap hari. Yang paling tragis, bahkan Ibu Butet ini, karena mereka ini teman-teman pemain sirkus tidak boleh berhubungan dengan pihak luar. Dengan internal misalnya pegawai tidak boleh. Namanya anak muda, pacaran dia, Pak. Sampai akhirnya hamil. Maka lakinya itu dipukuli. Oke, sebelum kita lanjut di Cak Soleh, kembali ke pertanyaan saya tadi. Kenapa dilaporkan kok 3 nama itu tadi? Bukan nama perusahaan atau nama organisasi atau badan hukumnya? Kenapa yang dilaporkan bukan badan? Begini, dalam ilmu hukum pidana, korporasi itu kan bukan target. Yang ditarget adalah pelaku pidananya, 3 orang itu. Bahwa di dalam tuntutan kita sebaiknya Taman Safari itu ditutup. Kenapa? Karena itu lahir dari penderitaan para pemain sirkus. Taman Safari ditutup, ini Taman Safari yang mana? Karena pengetahuan saya kan ada yang di Cisarua, ada Jawa Cisarua, Timur, ada Bali. Jawa Timur, Bali. Ya semua pemiliknya ditutup. satu. Pemiliknya satu. Kenapa kita minta ditutup? Karena sampai hari ini tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan ini. Makanya kami ini akan keliling terus, Bang, sampai nanti kita ingin ke Komisi 3, ke Komisi 13 yang membidangi HAM. Supaya negara tidak abai. Coba Abang bayangkan, sejak tahun 97, sudah berapa? Lebih dari 30 tahun. 28 tahun.
Oke. 28 tahun, nggak ada penjelasan. Meski masih dugaan Besti, disayangkan banget kalau pihak Taman Safari belum bisa memberikan keterangan atas pengakuan Vivi dan Butet yang telah didampingi kuasa hukumnya. Padahal kehadiran dari pihak Taman Safari pasti ditunggu untuk kejelasan dugaan tindakan keji yang diakui Vivi dan Butet selaku korban eks-karyawan sirkus Taman Safari. Tapi kenapa ya mereka sampai saat ini tidak hadir dalam bincang bersama tersebut? Belum ada waktu atau sibuk atau apa ya Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.